Pernahkah kamu merasa semakin keras kamu berusaha terlihat hebat, semakin lelah hidup terasa, semakin keras kamu ingin diakui, semakin kosong dadamu? Stoikisme mengajarkan satu kebenaran pahit. Bukan dunia yang membuatmu menderita, tapi harapanmu tentang bagaimana dunia seharusnya memperlakukanmu. Sejak kecil, kita diajari satu kebohongan besar, bahwa nilai diri kita ditentukan oleh pujian, pengakuan, status, dan tepuk tangan. Kita tumbuh dengan keyakinan, jika aku cukup berhasil, aku akan bahagia. Namun lihat sekelilingmu, berapa banyak orang sukses yang tetap gelisah? Berapa banyak orang kaya yang masih takut kehilangan? Stoik berkata, jika kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu di luar dirimu, maka kebahagiaanmu bukan milikmu. Dan inilah titik baliknya. Saat kamu berhenti mengejar pengakuan, hidup mulai mengejarmu. Bukan karena kamu memaksa, bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu menjadi tenang. Dan dunia selalu tertarik pada ketenangan. Orang yang terus mencari validasi, seperti ember bocor. Sebanyak apapun pujian dituangkan, tetap terasa kosong. Hari ini dipuji, besok butuh pujian lebih besar. Hari ini disanjung, besok takut dilupakan. Inilah perbudakan paling halus, ketergantungan pada penilaian orang lain. Marcus Aurelius menulis, berapa banyak waktu yang terbuang untuk memikirkan apa yang dikatakan orang lain tentangmu. Bayangkan jika seluruh energi itu kamu tarik kembali, bukan untuk membuktikan diri, bukan untuk pamer, bukan untuk membalas, tapi untuk membangun dirimu. Dalam diam, Stoik tidak mengajarkan menjadi dingin. Stoik mengajarkan menjadi merdeka. Merdeka dari keinginan untuk terlihat hebat, ketakutan dianggap gagal, kecemasan akan penilaian. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu pada semua orang, hidup menjadi lebih ringan. Saat kamu berhenti berusaha mengesankan semua orang, kamu mulai mengesankan dirimu sendiri. Dan ini mengubah segalanya. Orang yang tenang tidak sibuk membuktikan. Orang yang kuat tidak sibuk berteriak. Orang yang percaya diri tidak sibuk membela diri. Mereka bekerja dalam diam, dalam konsistensi, dalam kesabaran. Seperti akar pohon, tak terlihat, tak dipuji, namun menopang segalanya. Stoikisme mengajarkan, fokuslah hanya pada dua hal. Apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang menyukaimu, siapa yang meremehkanmu, siapa yang memuji atau menghina. Tapi, kamu bisa mengendalikan sikapmu, usaha harianmu, integritasmu. Disinilah kekuatan sejati berada, bukan pada citra, bukan pada reputasi, tapi pada karakter. Karakter tetap berdiri, bahkan saat tidak ada yang menonton. Dan ironi terbesar kehidupan, saat kamu tidak lagi peduli terlihat sukses, kamu justru mulai sukses. Karena fokusmu bergeser dari hasil ke proses, dari pujian ke pertumbuhan, dari pencitraan ke kualitas. Kamu berhenti bertanya, apa pendapat mereka tentangku? Dan mulai bertanya, apakah aku hari ini lebih baik dari kemarin? Pertanyaan kedua, membangun. Pertanyaan pertama, menggerogoti. Stoik berkata, kamu tidak lahir untuk menghibur dunia. Kamu lahir untuk menjalani tugasmu sebagai manusia. Tugasmu bukan menjadi terkenal, menjadi disukai, menjadi viral. Tugasmu adalah menjadi jujur, menjadi disiplin, menjadi bermakna, sederhana, sulit, namun membebaskan. Saat kamu menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu, tidak semua orang akan mengerti kamu, tidak semua orang akan mengakui kamu, kamu berhenti berperang, dan energi yang dulu habis untuk bertarung berubah menjadi kekuatan. Kekuatan untuk belajar, berlatih, bertumbuh dalam keheningan. Dan dari keheningan itu lahir aura. Bukan aura buatan, bukan pencitraan, tapi ketenangan yang nyata. Orang akan merasakannya. Tanpa kamu bicara banyak, tanpa kamu memamerkan apapun. Inilah magnet sejati. Bukan kata-kata, tapi keadaan batin. Jadi, jika hari ini kamu merasa tidak dihargai, tidak diperhatikan, tidak diakui, berhentilah sejenak, tarik napas, dan ingat, berlian tidak berteriak bahwa ia berharga. Ia hanya ada, terbentuk,
teruji, mengkilap dalam tekanan. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang ditempa. Tetap berjalan, tetap belajar, tetap rendah hati. Suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Untung aku tidak berhenti." Dan saat itu, pengakuan tidak lagi penting, karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kemenangan tertinggi.